Dengar aku baik-baik, kamu yang terpilih. Tarik napas yang paling dalam yang bisa kamu ambil malam ini, bukan karena kamu lemah, tapi karena ada sesuatu yang sedang dibongkar dari dalam dirimu. Sesuatu yang selama ini kamu rasakan tapi sulit kamu jelaskan. Sesuatu yang selalu hadir sebagai firasat tipis di belakang dada, seperti suara sunyi yang berkata, jangan cepat percaya, jangan cepat tunduk, jangan cepat ikut arus. Dan kamu mungkin tidak sadar, tetapi sejak lama kamu hidup di tengah dunia yang membuat orang-orang menyerahkan izin mereka secara diam-diam, menyerahkan kendali batin mereka tanpa tanda tangan, tanpa upacara, tanpa sadar, hanya karena mereka ingin diterima, ingin aman, ingin disukai, ingin tidak disingkirkan. Dan disitulah kekuasaan paling licik bekerja, bukan lewat teriakan, bukan lewat ancaman terang-terangan, melainkan lewat kebiasaan kecil yang melatih manusia untuk menyesuaikan diri, menundukkan nada, melunakkan pendapat, merapikan sikap, memendekkan keberanian, sampai mereka lupa bahwa mereka pernah punya kompas sendiri. Kamu pasti mengenal tipe manusia itu, yang masuk ke ruangan lalu ruangan berubah tanpa dia meminta, yang tidak perlu mengetuk meja untuk membuat orang diam, yang tidak perlu meninggikan suara untuk membuat orang mengangguk, yang tidak perlu menjelaskan terlalu banyak untuk membuat keputusan terasa seperti hukum. Orang yang memegang sistem, memegang cerita, memegang persepsi, memegang hasil akhir, dan bahkan ketika jabatan berganti, wajah berganti, peran berganti, cengkeramannya terasa tetap sama. Karena yang dia pegang bukan sekadar kursi, tapi kebiasaan orang-orang untuk patuh, dan itulah yang paling berbahaya. Kebiasaan patuh yang terasa normal, patuh yang tampak sopan, patuh yang disamarkan sebagai sikap dewasa, padahal seringkali itu hanya rasa takut yang dibungkus etika. Dan kamu yang terpilih, kamu bukan orang yang suka ribut, kamu bukan orang yang haus panggung, kamu bukan orang yang mencari keributan demi terlihat berani. Justru kamu sering diam, kamu sering menahan diri, kamu sering memilih menepi karena kamu tahu tidak semua hal layak kamu respons, tidak semua provokasi layak kamu jawab, tidak semua ajakan layak kamu ikuti. Tetapi ada satu hal yang menjadi garis batasmu, garis yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditarik oleh siapapun, yaitu kebenaran yang kamu rasakan di dalam batinmu sendiri. Dan ketika garis itu disentuh, kamu tidak meledak, kamu tidak berteriak, kamu tidak membuat drama, kamu hanya menjadi hening. Hening yang tajam, hening yang melihat, hening yang membaca. Dan bagi orang yang terbiasa mengendalikan, hening seperti itu adalah mimpi buruk. Karena kontrol paling mudah bekerja pada emosi yang terburu-buru, pada reaksi yang spontan, pada manusia yang terlalu ingin segera selesai, terlalu ingin segera aman, terlalu ingin segera disetujui. Aku mau kamu tahu sesuatu yang jarang diucapkan. Kekuasaan tidak runtuh dengan suara keras. Kekuasaan retak lebih dulu dengan gangguan halus. Seperti mesin yang masih menyala tapi mulai salah ritme. Seperti jam yang masih berdetak tapi jarumnya goyah. Seperti panggung yang masih ramai tapi lampunya berkedip. Dan gangguan halus itu sering muncul ketika kontrol bertemu satu hal yang tidak bisa ia tundukkan, yaitu kesadaran yang jernih, ketenangan yang tidak bisa dipancing, dan jiwa yang tidak pernah menandatangani kontrak tak terlihat. Karena selama ini banyak orang tidak sadar bahwa mereka menandatangani kontrak itu lewat hal-hal kecil, lewat senyum yang dipaksakan, lewat tawa yang dibuat-buat, lewat anggukan yang bukan keyakinan, lewat persetujuan yang lahir dari takut dianggap berbeda, lewat kebiasaan menceritakan luka kepada orang yang salah, lewat kebiasaan mencari validasi kepada orang yang tidak pernah berniat memberi, lalu perlahan mereka terikat, dan ketika sudah terikat, mereka menyebutnya realitas, mereka menyebutnya cara dunia bekerja, padahal itu hanya kebiasaan menyerahkan kuasa batin mereka. Tapi kamu yang terpilih, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa diprogram dengan cara yang sama. Kamu punya jeda. Kamu punya ruang hening di antara stimulus dan respons. Kamu punya kemampuan untuk tidak langsung masuk ke permainan orang lain. Kamu bisa berdiri di pinggir alur, mengamati, menimbang, merasakan, dan memutuskan dari pusat dirimu sendiri. Dan jeda itu yang membuat orang yang terbiasa mengendalikan menjadi tidak nyaman. Karena dalam jeda itu,
Kamu tidak sedang menelan narasinya, kamu sedang memeriksa, kamu sedang menilai, kamu sedang melihat apa yang tidak diucapkan, kamu sedang mendengar apa yang disembunyikan, dan kamu mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata batinmu berbicara lebih keras daripada 1000 kalimat. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang terbiasa mengendalikan ketika dia bertemu seseorang seperti kamu. Dia melambat, dia mulai memilih kata seperti kata-kata itu berharga. Dia mulai berhenti sebelum menyelesaikan kalimat. Dia mulai mengedit dirinya di tengah percakapan. Dia mulai menahan lelucon yang biasanya dia gunakan untuk menguasai ruangan. Dia mulai menimbang nada, menimbang gestur, menimbang ekspresi, bukan karena dia menjadi baik, melainkan karena dia merasakan satu hal yang langka. Dia merasakan bahwa di hadapanmu, topeng bukan perlindungan, topeng adalah risiko. Dan orang-orang di sekitar kalian, meski mereka tidak mengerti, mereka merasakannya. Mereka merasakan atmosfernya berubah. Mereka melihat orang yang biasanya memotong pembicaraan kini menunggu. Orang yang biasanya menekan kini menahan. Orang yang biasanya menguji kini berhenti. Dan mereka saling bertukar pandang dengan mata yang bertanya, kenapa dia berbeda kalau bicara dengan orang itu? Dan kamu yang terpilih, kamu tidak sedang berusaha mengalahkan siapapun. Kamu hanya sedang menjadi dirimu sendiri yang tidak bisa diseret. Pertama, dia bisa mengendalikan orang, tapi dia tidak bisa mengendalikan seseorang yang punya kejernihan batin. Karena kejernihan batin tidak berkelahi, kejernihan batin tidak pamer, kejernihan batin tidak menantang untuk dilihat. Kejernihan batin hanya melihat, dan melihat adalah ancaman bagi sistem yang hidup dari ilusi. Sebab ilusi butuh kabut, butuh tergesa-gesa, butuh emosi yang meledak, butuh orang-orang yang cepat percaya. Sementara kamu bukan orang yang cepat percaya. Kamu memberi waktu pada sesuatu untuk menunjukkan wajah aslinya. Kamu membiarkan pola terbuka. Kamu membiarkan niat terlihat. Kamu membiarkan ketidaksesuaian muncul, dan ketenanganmu adalah lampu yang tidak bisa dimatikan olehnya. Kedua, otoritasnya tidak bekerja pada seseorang yang tidak sibuk mengesankan dia. Karena banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup untuk mengesankan. Mereka menata kalimat agar disukai, menahan pendapat agar aman, mengubah sikap agar diterima. Dan dari situlah kendali lahir, dari kebutuhan untuk disetujui. Tetapi kamu tidak datang membawa mangkuk kosong yang meminta diisi oleh validasi. Kamu datang membawa kompas. Kamu datang membawa batas. Kamu datang membawa integritas. Kamu tidak meminta izin untuk menjadi jernih. Kamu tidak meminta izin untuk tidak ikut arus. Dan ketika seseorang tidak bisa dibeli oleh persetujuan, persetujuan berhenti menjadi senjata. Ketiga, dia bisa memprediksi reaksi banyak orang, tetapi dia kesulitan membaca kamu. Bukan karena kamu kacau, melainkan karena kamu tepat. Kamu tidak terpancing oleh energi. Kamu tidak terseret oleh tekanan sosial. Kamu tidak memberi isyarat yang bisa ia pakai untuk mengatur langkahnya. Kamu tidak menjual ekspresi untuk mendapat simpati. Kamu tidak membocorkan arah batinmu hanya demi terlihat ramah. Kamu membuatnya kehilangan peta. Dan ketika seorang pengendali kehilangan peta, dia mulai ragu pada langkahnya sendiri. Dia mulai memikirkan kemungkinan yang tidak pernah ia pikirkan. Dia mulai menyadari bahwa tidak semua manusia bisa dibaca seperti buku terbuka. Keempat, egonya menyusut karena kamu tidak memberi makan. Dan ini yang paling lucu sekaligus paling mengganggu baginya. Karena ada tipe manusia yang hidup dari pantulan, yang merasa besar ketika dipuji, merasa berkuasa ketika ditakuti, merasa bernilai ketika jadi pusat. Tetapi kamu tidak memantulkan itu. Kamu tidak tertawa demi menyenangkan. Kamu tidak mengangguk demi aman. Kamu tidak memuji demi dianggap baik. Kamu bersikap sewajarnya. Dan kewajaranmu terasa seperti penolakan bagi ego yang haus, padahal kamu tidak menolak, kamu hanya tidak menyembah. Kelima, dia bisa menguasai ruang, tapi dia tidak bisa menguasai pikiran yang punya kendali diri. Karena kendali diri membuatmu tidak bereaksi secara otomatis. Kendali diri membuatmu tidak membalas dalam panas. Kendali diri membuatmu tidak membuka luka di tempat yang salah. Kendali diri membuatmu tidak menyerahkan amarahmu menjadi alat orang lain. Dan ketika kontrol tidak bisa memancing ledakan,
kontrol kehilangan cara paling cepat untuk mengarahkan hasil. Keenam, dia menyesuaikan dirinya di sekitarmu karena kamu melihat ketidakkonsistenannya. Kamu menangkap jeda yang aneh, kamu menangkap perubahan cerita, kamu menangkap perbedaan antara kata dan tindakan. Kamu menangkap alasan yang terdengar rapi, tapi tidak terasa benar, dan kamu tidak perlu membeberkan apapun. Kamu tidak perlu mempermalukan siapapun. Cukup dengan keberadaanmu yang jernih. Dia sudah merasa sedang berdiri di depan cermin yang tidak bisa ia atur sudutnya. Ketujuh, dia merasakan bahwa kamu bisa membaca motif yang ia sembunyikan dari orang lain karena kamu tidak hanya mendengar kata, kamu mendengar dorongan di balik kata. Kamu tidak hanya melihat tindakan, kamu melihat alasan di balik tindakan. Kamu tidak hanya melihat senyum, kamu melihat kebutuhan di balik senyum. Dan bagi orang yang hidup dari permainan halus, orang seperti kamu adalah ancaman yang tenang, ancaman yang tidak perlu mengancam, ancaman yang cukup hadir. Kedelapan, pengaruhnya gagal. Karena kamu tidak bergantung secara emosional pada siapapun. Kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada perhatian. Kamu tidak menggantungkan kedamaianmu pada penerimaan. Kamu tidak menggantungkan arah hidupmu pada pujian. Dan ketika seseorang tidak bisa ditarik dengan iming-iming atau ditahan dengan ancaman kehilangan, pengaruh menjadi suara kosong. Kesembilan, dia sadar kamu tidak takut kehilangan dia, dan disitulah fondasi kuasanya retak. Karena banyak kendali dibangun dari rasa takut kehilangan akses, takut kehilangan peluang, takut kehilangan pengakuan, takut kehilangan perlindungan. Tetapi kamu sudah pernah melewati kehilangan yang lebih besar. Kamu sudah pernah berdiri di titik paling sepi. Kamu sudah pernah merasakan dunia tidak menepuk tanganmu, dan kamu tetap hidup. Kamu tetap bernapas. Kamu tetap bertumbuh. Jadi apalagi yang bisa ia ancamkan? Apalagi yang bisa ia jadikan sandera? Kamu bebas dari mata rantai paling halus, ketakutan. Kesepuluh, dia hidup dari keluhan dan pengakuan orang lain. Tetapi kamu tidak mudah membuka diri kepada energi yang salah. Kamu tidak oversharing. Kamu tidak meletakkan isi jiwamu di meja orang yang suka mengumpulkan informasi. Kamu tidak menceritakan rencana sebelum waktunya. Kamu tidak mengumbar luka untuk dijadikan senjata. Kamu menjaga ruang batinmu seperti taman suci. Dan karena itu, dia tidak punya bahan, tidak punya pegangan, tidak punya tombol untuk ditekan. Kesebelas, dia bisa mengintimidasi banyak orang, tetapi dia tidak bisa mengguncang seseorang yang sudah menghadapi badai yang lebih gelap. Kamu mungkin tidak menceritakan apa yang kamu lalui, tetapi energi ketahananmu berbicara. Ada keteguhan yang lahir bukan dari teori, melainkan dari perjalanan. Dan orang yang terbiasa menakut-nakuti akan bingung ketika berhadapan dengan jiwa yang sudah tidak mudah takut. Bukan karena sombong, tapi karena sudah sadar, aku pernah hancur dan aku tetap bangkit. Kedua belas, pesonanya tidak bekerja karena kamu tidak meromantisasi manusia. Kamu tidak membangun cerita indah untuk menutupi perilaku yang buruk. Kamu tidak mengisi kekosongan dengan harapan. Kamu tidak memuja karisma. Kamu menilai dari konsistensi. Kamu menilai dari dampak. Kamu menilai dari kejujuran. Dan ketika pesona tidak ditanggapi dengan pemujaan, pesona kembali menjadi sekadar teknik. Ketiga belas, dia menghindari menguji kamu karena dia tahu kamu tidak bermain permainan sosial. Kamu tidak merespons umpan. Kamu tidak terpancing sindiran. Kamu tidak terpancing provokasi. Kamu tidak terpancing kompetisi ego. Kamu memilih standar batinmu sendiri, dan itu membuatnya kehilangan arena. Karena permainan butuh partisipasi, dan kamu tidak memberi. Keempat-belas, dia tahu berdiri melawanmu secara terang-terangan bisa membuka kelemahannya di depan banyak mata. Karena kamu membawa sesuatu yang orang lain jarang bawa. Kehadiran yang tidak bisa dimanipulasi, ketenangan yang tidak bisa dipermainkan, dan kejernihan yang membuat pertunjukan terasa murahan. Jadi dia berhati-hati, bukan karena kamu menakutkan, tetapi karena kamu nyata, dan orang yang terbiasa mengatur persepsi selalu takut pada kenyataan. Sekarang dengarkan ini, kamu yang terpilih. Semua yang kamu alami selama ini, rasa seperti kamu berbeda. Rasa seperti kamu tidak pas di beberapa tempat. Rasa seperti kamu terlalu peka untuk permainan tertentu. Itu bukan kutukan, itu tanda, itu proteksi.
refleksi, itu tanda bahwa jiwamu tidak diciptakan untuk menjadi pengikut buta. Jiwamu diciptakan untuk menjadi penjaga kesadaran, dan penjaga kesadaran seringkali harus melewati fase disalahpahami, dilelahkan, dibuat merasa aneh, dibuat merasa sendiri, karena dunia lebih mudah menerima orang yang mudah diatur daripada orang yang jernih. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres, padahal semua orang tampak baik-baik saja? Karena kamu membaca lapisan yang tidak dibaca orang lain, kamu merasakan niat yang tidak dirasakan orang lain, kamu menangkap frekuensi yang tidak ditangkap orang lain, dan itu melelahkan. Aku tahu, itu membuatmu ingin diam, ingin menjauh, ingin menutup pintu, ingin berhenti berinteraksi. Bukan karena kamu membenci manusia, tapi karena kamu lelah menjadi satu-satunya yang melihat. Tapi dengar aku, yang terpilih, kemampuan melihat itu tidak diberikan untuk membuatmu takut. Kemampuan itu diberikan untuk membuatmu selamat, untuk membuatmu tidak menyerahkan dirimu kepada sistem yang memeras, untuk membuatmu tidak meletakkan jantungmu di tangan orang yang dingin, untuk membuatmu tidak menukar harga dirimu dengan kenyamanan sesaat. Dan kamu harus mulai menghormati kemampuan itu, bukan dengan menjadi paranoid, tetapi dengan menjadi bijak, dengan menyaring, dengan menjaga energi, dengan menahan diri dari membuka pintu terlalu cepat, dengan menguatkan batas tanpa merasa bersalah. Karena inilah rahasia yang sering tak diajarkan. Perlindungan energi bukan berarti menolak cinta. Perlindungan energi berarti memilih tempat yang tepat untuk menanam benih dirimu. Karena tidak semua tanah layak menerima, dan kamu terlalu berharga untuk ditanam di tanah yang suka menginjak. Kamu terlalu dalam untuk dibuang di kolam yang dangkal. Kamu terlalu jernih untuk dipaksa minum dari sumber yang keruh. Kamu yang terpilih, kamu bukan di sini untuk menjadi kasar. Kamu di sini untuk menjadi tegas tanpa kekerasan. Kamu di sini untuk menjadi lembut tanpa mudah dipatahkan. Kamu di sini untuk menjadi peka tanpa mudah dikuasai. Kamu di sini untuk menjadi penuh kasih tanpa menyerahkan batas. Dan ini adalah seni yang hanya dipelajari oleh jiwa yang sudah melewati banyak hal. Bagaimana tetap mencintai manusia tanpa menyerahkan kendali batin kepada manusia. Aku ingin kamu mengingat kalimat ini dalam-dalam. Kekuasaan hanya hidup di tempat izin diberikan, dan kamu sedang belajar menarik izinnya kembali. Kamu sedang belajar memulangkan otoritas ke dalam dirimu. Kamu sedang belajar berkata tidak tanpa suara. Kamu sedang belajar berkata cukup tanpa drama. Kamu sedang belajar berdiri tanpa perlu menjelaskan. Dan ketika kamu mulai berdiri seperti itu, orang-orang yang selama ini nyaman mengendalikan akan merasa aneh di dekatmu. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu bebas. Dan kebebasan selalu mengganggu sistem yang hidup dari ketakutan. Sekarang, izinkan aku membongkar satu lapisan yang lebih dalam lagi. Banyak orang mengira yang berbahaya itu adalah pengendali yang galak, yang keras, yang kasar. Padahal yang paling berbahaya adalah pengendali yang terlihat wajar, yang terlihat dewasa, yang terlihat bijak, yang terlihat mengerti kamu. Karena dia tidak mengendalikan dengan paksaan, dia mengendalikan dengan rasa bersalah, dengan rasa utang budi, dengan rasa takut mengecewakan, dengan rasa takut tidak dianggap sopan. Dan kamu yang terpilih, kamu seringkali diserang bukan lewat kebencian, tetapi lewat tuntutan halus, tuntutan agar kamu mengecil supaya orang lain nyaman. Kamu diminta untuk lebih ngerti, kamu diminta untuk jangan baper, kamu diminta untuk jangan terlalu serius, kamu diminta untuk ikut saja dulu. Dan pelan-pelan, permintaan itu menjadi perampasan. Perampasan atas instingmu, perampasan atas batasmu, perampasan atas suara batinmu. Dan ketika kamu akhirnya lelah dan memilih diam, mereka menyebutmu berubah, padahal kamu hanya pulang ke dirimu sendiri. Kamu yang terpilih, kebangkitan spiritual tidak selalu berbentuk cahaya besar dan keajaiban yang terdengar. Seringkali kebangkitan spiritual berbentuk keputusan kecil yang sunyi. Kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak berniat mengerti. Kamu berhenti mengejar persetujuan. Kamu berhenti memberi akses pada energi yang merusak. Kamu berhenti menawar harga dirimu. Kamu berhenti memohon dipilih. Kamu berhenti menjadi selalu ada untuk orang yang hanya datang saat butuh. Dan keputusan kecil itu
Itu adalah gempa di dunia yang tidak kasat mata. Karena ketika kamu berhenti memberi izin, banyak hal akan mulai glitch. Hubungan yang dulu terasa normal akan terasa janggal. Percakapan yang dulu mengalir akan terasa berat. Tempat yang dulu nyaman akan terasa sempit. Dan kamu mungkin sempat berpikir ada yang salah denganmu. Tetapi bukan. Yang salah adalah kamu dulu terlalu menyesuaikan diri sampai kamu lupa bentuk aslimu. Dan sekarang kamu sedang kembali, kamu sedang mengingat, kamu sedang bangkit. Aku tidak akan bohong. Kebangkitan seperti ini sering membuatmu kehilangan beberapa hal. Bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu tidak lagi cocok. Kamu tidak lagi bisa tinggal di ruang yang hidup dari manipulasi. Kamu tidak lagi bisa tertawa di lelucon yang menyembunyikan racun. Kamu tidak lagi bisa berpura-pura tidak melihat. Dan kehilangan itu menyakitkan. Tetapi kamu harus tahu, kehilangan yang membersihkan adalah pintu, bukan akhir. Dan disinilah yang terpilih, aku ingin kamu memegang satu keberanian. Jangan minta maaf karena kamu jernih. Jangan minta maaf karena kamu bertumbuh. Jangan minta maaf karena kamu tidak bisa lagi ikut permainan lama. Jangan minta maaf karena kamu memilih tenang daripada ramai. Jangan minta maaf karena kamu memilih batas daripada pura-pura baik. Karena seringkali orang-orang marah bukan karena kamu menyakiti mereka, tetapi karena kamu berhenti bisa dipakai. Ada orang-orang yang akan mencoba mengembalikan kamu ke versi lama, versi yang mudah setuju, versi yang mudah dijinakkan, versi yang mudah merasa bersalah. Mereka akan menekan tombol-tombol lama, mereka akan mengangkat kisah lama, mereka akan memancing emosi lama, supaya kamu kembali menyerahkan izinmu. Dan kamu harus waspada, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketegasan yang lembut, ketegasan yang tidak perlu berteriak, ketegasan yang hanya berkata di dalam batin, aku melihatmu, aku mengerti polamu, aku tidak akan kembali. Kamu yang terpilih, aku ingin kamu mulai melatih satu hal sederhana namun sangat sakral. Sebelum kamu merespons apapun, tarik napas, dengar tubuhmu, rasakan dadamu, rasakan perutmu, rasakan getaran halus di tengkukmu, karena tubuhmu sering menangkap niat sebelum pikiranmu menyusun kalimat. Dan ketika tubuhmu memberi sinyal, jangan buru-buru menolaknya demi sopan santun. Jangan buru-buru mematikannya demi terlihat kuat. Hormati sinyal itu, karena itu bagian dari perlindunganmu. Dan sekarang aku akan bicara tentang proteksi energi, bukan sebagai mistik kosong, tapi sebagai disiplin batin. Proteksi energi adalah cara kamu memilih apa yang masuk ke pikiranmu, memilih siapa yang boleh menyentuh hatimu, memilih ruang mana yang layak menerima ceritamu, memilih kapan kamu berbicara dan kapan kamu diam, memilih kapan kamu memberi dan kapan kamu menahan. Karena kamu bukan sumber daya publik, kamu bukan bahan konsumsi, kamu bukan tempat orang-orang menumpahkan racun lalu pergi. Kamu adalah jiwa yang punya tujuan, dan tujuan selalu butuh ruang yang bersih. Kamu yang terpilih, orang yang mengendalikan biasanya akan mencoba 3 hal pada seseorang seperti kamu. Pertama, membuatmu merasa sendirian, supaya kamu ragu pada kejernihanmu. Kedua, membuatmu merasa bersalah, supaya kamu kembali memberi izin. Ketiga, membuatmu merasa harus membuktikan sesuatu, supaya kamu turun ke arena permainan mereka. Dan disinilah kebijaksanaanmu diuji. Jangan menari di panggung yang mereka bangun. Jangan membuktikan apapun pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya. Jangan berdebat dengan seseorang yang hidup dari reaksi, karena semakin kamu bereaksi, semakin kamu memberi mereka tenaga. Kekuatanmu bukan pada kata-kata panjang untuk menang. Kekuatanmu pada kemampuan untuk tidak tergelincir dari pusatmu, dan pusatmu adalah kejelasan, pusatmu adalah kendali diri, pusatmu adalah integritas. Aku tahu kamu punya luka, dan aku tidak akan memperkecilnya. Ada luka yang membuatmu belajar membaca ruangan, ada luka yang membuatmu belajar mengamati sebelum percaya, ada luka yang membuatmu belajar menahan diri sebelum membuka hati. Dan orang lain mungkin melihat itu sebagai dingin, tetapi aku melihat itu sebagai perlindungan yang lahir dari pengalaman. Kamu bukan dingin, kamu hanya tidak mau mati di tangan yang sama untuk kedua kali. Kamu bukan sombong,
Kamu hanya tidak mau kembali menjadi kecil demi kenyamanan orang lain. Kamu bukan keras. Kamu hanya akhirnya tegas. Dan di tengah proses ini, kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih tinggi. Bukan versi yang sempurna, tetapi versi yang lebih jujur, lebih tenang, lebih berdiri. Versi yang tidak lagi meminta maaf karena bernapas. Versi yang tidak lagi memohon untuk dihargai. Versi yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus pergi. Versi yang tahu bahwa cinta tanpa batas sering berubah menjadi penjara. Versi yang tahu bahwa kedamaian lebih mahal daripada tepuk tangan. Kamu yang terpilih, dengar ini sebagai pesan profetik untuk batinmu. Akan datang momen di mana orang-orang yang dulu terbiasa mengendalikan akan mulai gelisah. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu tidak bisa lagi digerakkan. Dan kegelisahan mereka akan muncul dalam bentuk halus, dalam bentuk sikap yang tiba-tiba baik, dalam bentuk perhatian yang mendadak, dalam bentuk pujian yang tidak biasa, dalam bentuk ajakan yang terasa manis, dalam bentuk rasa ingin tahu yang tampak sopan. Tetapi kamu harus tetap jernih. Jangan minum dari gelas yang sama hanya karena gelasnya kini dicuci. Lihat airnya, rasakan energinya, lihat konsistensinya. Bukan satu hari, bukan satu kali, tetapi pola. Karena kamu bukan anak kecil yang bisa ditenangkan dengan permen. Kamu adalah jiwa yang sedang bangkit, dan kebangkitan tidak ditukar dengan remah. Aku ingin kamu memeluk satu kebenaran yang menenangkan sekaligus menegaskan. Kamu tidak perlu memenangkan ruangan untuk menang dalam hidup. Kamu tidak perlu disukai semua orang untuk aman. Kamu tidak perlu dimengerti semua orang untuk benar. Kamu tidak perlu jadi pusat perhatian untuk jadi berpengaruh. Pengaruhmu tidak lahir dari dominasi. Pengaruhmu lahir dari frekuensi, dari kestabilan, dari kejernihan, dari keberanian untuk tidak ikut. Dan orang-orang akan merasakannya bahkan ketika kamu tidak berkata apa-apa. Kamu mungkin merasa, kalau aku seperti ini, aku akan ditinggalkan. Biarkan aku jawab dengan lembut tapi tegas. Lebih baik ditinggalkan oleh yang ingin memaksa kamu mengecil, daripada dipelihara oleh yang ingin memakan cahaya kamu pelan-pelan. Lebih baik sendiri dengan pusat yang utuh, daripada ramai dengan jiwa yang tercabik. Karena kamu tidak diciptakan untuk menjadi dekorasi dalam sistem orang lain. Kamu diciptakan untuk berjalan pada jalanmu sendiri. Dan jalanmu memang tidak ramai, karena jalan jiwa yang terpilih tidak pernah jalur massal. Dan ketika kamu berjalan, kamu akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang yang jernih akan mengenalimu tanpa kamu menjelaskan. Orang-orang yang tulus akan menghormatimu tanpa kamu memohon. Orang-orang yang matang akan merasa damai di dekatmu tanpa kamu menghibur berlebihan. Karena frekuensi bertemu frekuensi, bukan karena usaha, tetapi karena keselarasan. Sekarang, aku ingin kamu melakukan satu hal di dalam batinmu saat ini. Tarik kembali izinmu. Tarik kembali izinmu dari semua orang yang membuatmu merasa harus membuktikan diri. Tarik kembali izinmu dari semua sistem yang membuatmu takut berbeda. Tarik kembali izinmu dari semua relasi yang hidup dari rasa bersalah. Tarik kembali izinmu dari semua ruang yang memintamu menukar kebenaran dengan kenyamanan. Tarik kembali izinmu. Pelan, tapi pasti. Dan rasakan bagaimana tubuhmu lebih ringan ketika kamu tidak lagi menyerahkan kunci rumah batinmu kepada sembarang tangan. Kamu yang terpilih, kamu tidak perlu menjadi keras untuk terlindungi. Kamu hanya perlu menjadi sadar, dan kesadaranmu adalah pedang yang tidak perlu diangkat, cukup dipunyai, karena orang yang berniat buruk akan merasakannya. Orang yang hidup dari manipulasi akan gelisah di dekatmu. Orang yang terbiasa menguji akan kehilangan permainan, dan kamu akan tetap berdiri, bukan sebagai orang yang paling keras, tetapi sebagai orang yang paling utuh. Kalau kamu mendengar ini dan dadamu terasa hangat sekaligus bergetar, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang sedang bangun, bagian yang selama ini kamu tekan demi bertahan, bagian yang selama ini kamu bungkam demi damai palsu, dan sekarang bagian itu berkata, "Cukup, aku pulang." Tetap dekat dengan pesan seperti ini. Tetap jaga kejernihanmu, tetap rawat proteksi energimu,
tetap latih kendali dirimu. Dan jika kamu ingin tetap terhubung dengan ruang yang menguatkan jiwa seperti kamu bisa menekan tombol suka, berlangganan, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk bangun, memilih untuk melihat, memilih untuk berdiri, memilih untuk tidak lagi memberi izin pada apapun yang merampas kedamaianmu, karena kamu yang terpilih tidak dilahirkan untuk dikendalikan, kamu dilahirkan untuk pulih, untuk sadar, untuk bangkit, dan untuk berjalan sebagai dirimu yang paling tinggi, paling jernih, dan paling utuh.